kelas AM2D. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Financial Reporting and Accounting Standard atau yang kita kenal dengan laporan keuangan dan standar akuntansi. Financial Reporting and Accounting Standard terdiri atas 4. Yang pertama, pasar global. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, standar organisasi. Dan yang terakhir ada tantangan pelaporan keuangan. Global market atau pasar global. Yang pertama, laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Akuntansi memiliki 3 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Akuntansi dan alokasi modal. Penggunaan sumber daya yang efisien sering menentukan apakah bisnis tumbuh subur atau tidak. Proses alokasi modal terdiri atas 3. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, pengguna atau user. Dan yang ketiga, ada alokasi modal. Standar berkualitas tinggi. Globalisasi menuntut satu set standar berkualitas tinggi, yaitu standar akuntansi internasional. Terdiri atas 7 elemen, yaitu sebagai berikut. Tujuan akuntansi keuangan yaitu memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan sebagai penyedia modal. Tujuan akuntansi keuangan terdiri atas tujuan umum laporan keuangan, provider modal atau investor, perspektif entitas, dan kegunaan keputusan. Yang selanjutnya adalah standar organisasi. 2 organisasi utama yaitu International Accounting Standard Board atau IASB. Yang kedua ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. International Organization of Securities Commissions memiliki 2 ciri, yaitu tidak menetapkan standar akuntansi dan didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Proses IASB memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada jenis penetapan standar dikeluarkan oleh IASB, yaitu International Financial Reporting Standards, Framework for Financial Reporting, International Financial Reporting Interpretations. Hierarchy of IFRS. Perusahaan pertama kali melihat ketiga jenis standar laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Berikutnya adalah tantangan pelaporan keuangan. Yang pertama, IFRS dalam lingkungan politik. Tantangan pelaporan keuangan terdiri atas 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesenjangan harapan. Apakah masyarakat berpikir bahwa seorang akuntan harus melakukan apa yang akuntan pikir mereka bisa lakukan? Yang kedua adalah signifikan masalah pelaporan keuangan, terdiri atas 4. Yang pertama, pengukuran non-keuangan. Yang kedua, ke depan untuk melihat informasi. Yang ketiga, urutkan aset. Dan yang keempat, ada aktualitas. Etika di lingkungan akuntansi keuangan. Perusahaan yang berkonsentrasi pada memaksimalkan bottom line, menghadapi tantangan kompetisi, dan menekankan hasil jangka pendek, menempatkan akuntan dalam lingkungan konflik dan tekanan. Konvergensi internasional. Pada tahun 2002, IASB dan FASB diformalkan menjadi komitmen terhadap konvergensi US GAAP dan standar internasional. Dewan sepakat untuk melakukan konvergensi standar pelaporan keuangan secara penuh dan mengkoordinasi program kerja masa depan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah informasi yang rinci mengenai unsur-unsur dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Isi catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. Umum atau penjelasan perusahaan, menjelaskan mengenai latar belakang dan sejarah berdirinya perusahaan, visi misi, dan yang lainnya. Kebijakan akuntansi dan pos-pos laporan keuangan, seperti pengukuran laporan keuangan, penggunaan multi-currency, serta kebijakan lainnya. Kebijakan standar akuntansi keuangan berisi kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang tertuang dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Informasi kebijakan fiskal atau keuangan menyajikan informasi mengenai kebijakan ekonomi, ekonomi makro, dan lain sebagainya.
Ikhtisar pencapaian kinerja mengungkapkan tentang pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu. Pengguna laporan keuangan seperti investor, pemerintah, serta masyarakat. Informasi lain menjelaskan mengenai informasi-informasi lain yang jika tidak diungkapkan akan menyesatkan publik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. See you!